Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak muda mencoba untuk memandang wajah dunia cukup dengan kilasan semata. Ya. Jadi ada berita Swedia negaranya damai tentram, ya. Nyaris tidak ada korupsi. Dan katanya dia bukan negara yang religius. Tapi ada katanya begitu. Negara yang mayoritas religius, korupsinya si Maharajalela. Nah, tentu wajar ya dari generasi Z yang kami lihat insya Allah sampai generasi Z ya, memandang demikian tentu hal yang wajar. Jangankan seperti itu yang mengatakan diri sebagai orang-orang yang sudah masuk golongan sepuh, bahkan dipandang oleh orang lain sebagai sesepuh, cara pandangnya juga tidak jauh dari generasi Z dan generasi Y tersebut. Mengapa? Karena usia biologis tidak sekaligus signifikan, tidak sekaligus berarti memahami ajaran agama dan kepercayaan. Apalagi ad-dinul Islam. Kalau anak-anak muda dan kita semua mencoba membaca pemaknaan religius yang disampaikan oleh Klughun, maka sejak era-era lampau kuno disebutnya oleh generasi sekarang, agama itu adalah bagian dari budaya. Ya silahkan bagi yang mengikuti Klughun dan para antropologis yang lainnya. Tetapi sebagai seorang muslim ya, memiliki satu keyakinan bahwa ad-dinul Islam itu bukan karya budaya. Jadi menjadi batal keimanan seseorang manakala meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah hasil dari tradisi budaya. Karena kalau kita merujuk pada tradisi budaya, maka satu saja cirinya, dalam ibadah yang bersifat khusus, contoh sholat, maka agama dan kepercayaan itu bisa berbeda-beda. Tetapi ad-dinul Islam di dalam sistem sholat mulai dari Makkah, Madinah sampai seluruh dunia ada kesamaan. Bukan sekedar ada, tetapi dari segi bahasa saja sama. Dari segi gerak
gerakan 90% sama. Mengapa kok gerakan 90% sama? Karena satu contoh saja, takbiratul ikram seperti ini nyaris semuanya melakukan. Insya Allah semua melakukan. Tetapi bersedekap seperti ini tidak semuanya melakukan. Ya, kecuali di Indonesia. Kalau di Indonesia, insya Allah 99% lebih ya, itu semua pakai yusrol atau sedekap seperti ini. Tapi saudara-saudara kita yang ahli bait itu Allahu Akbar tangannya ada di sini. Tetapi bacaannya, Al-Qur'annya, rukuk sujudnya, semua rangkaian fardu rukun itu sama, kecuali yang sunnah yang berbeda. Dan ad-dinul Islam yang kami contohkan ini tidak diajarkan di dalam religiositas, terutama yang dikatakan sebagai moralitas. Jadi memang kalau kita belajar etika, termasuk etika politik, etika jabatan, etika sekretaris, dan seterusnya, termasuk di dalamnya etika kedokteran, itu ada moralitas di sana yang dibangun oleh kelompok yang menyusun kode etik. Tetapi sekali lagi, di dalam kode etik umpamanya atau contohnya itu tidak ada ribut yang bertalian dengan hubungan ketuhanan atau teologi atau tauhid, tidak ada. Namun di dalam ad-dinul Islam, segala bentuk ibadah apapun wujudnya, baik ibadah yang bersifat mahdhu atau khusus sholat, zakat dan yang lainnya termasuk puasa, maupun yang ghairul mahdhu, itu ibadah umum, selain tampak oleh mata kepala berhubungan dengan manusia, termasuk berhubungan dengan lingkungan, namun sekaligus juga niscaya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan, dan ini ya, tidak dijamah oleh mereka warganet yang ada di dalam TikTok, kalau itu yang menyampaikan belum belajar ad-dinul Islam dengan baik. Jadi boleh bangga dengan moral gitu ya. Karena kalau Islam juga yang paling depan itu adalah moralitas, etika. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Menyempurnakan berarti ada proses yang panjang yang bertalian satu dengan yang lainnya. Jadi ada sustainable development. Keberlangsungan ini dimulai dari, sekali lagi ini keimanan Islam, dimulai dari generasi pertama Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpin anak-anaknya, keluarganya, sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para ulama, oleh cerdik cendekia, oleh pelaku spiritual dan yang lainnya, adalah bentuk proses menanamkan moralitas, menanamkan budi pekerti luhur. Karena itu, ya, jangan sampai ada kosakata yang mengatakan bahwa anak sekarang tidak pernah di rumahnya diajari budi pekerti. Agama dan kepercayaan apapun, hal yang pertama bahkan
ibu kita dalam keadaan normal ya, yang pertama itu diajari etika. Anak balita yang belum bisa bicara A, I, U, ya, diajari untuk etika minum, digendong, dan di dalam etika Islam, ya, digendong dengan tangan kanan seperti ini, kemudian kalau netei, ya, di payudara sebelah kiri. Setelah itu yang kanan. Etika diajarkan di situ. Bahkan seorang ibu mengajak bicara dengan lembut, sangat santun, sangat sayang pada anaknya. Ya, ayo Mimi, ayo sayang, dipanggil namanya, gitu ya, dengan penuh kelembutan. Moralitas ini merupakan ya, atau etika minum seperti ini merupakan pengejawantan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam moralitas anak manusia yang diciptakan secara tradisi budaya tidak terhubung dengan tauhid. Ini bedanya. Jadi silahkan anak-anak muda ya, dan juga orang-orang yang sudah senior ya, itu bersaing. Tidak perlu anak-anak muda seperti itu punya kreativitas ya, dicaci maki, dibenci, apalagi dinistakan, dimusuhi, tidak perlu. Tetapi syukur kalau sama-sama memiliki keterbukaan untuk dialog. Jadi di media sosial itu bukan media untuk pantas menang sendiri, menguasai, tetapi yang paling etis adalah media untuk saling berbagi. Jadi dialog ketika ada koreksi wajar. Tetapi kalau debat itu bukan koreksi, tetapi menjatuhkan, itulah prestasi. Di dalam dialog tidak ada penghargaan prestasi nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana mitra dialog ini masing-masing terbuka pikirannya yang dalam istilah kami sampai dengan para pihak yang bermitra bicara itu, bermitra tulisan, ya, bermitra lisan, seperti kami hari ini ya, dan hari-hari sebelumnya termasuk insya Allah yang akan datang, itu bisa berbagi secara etis, secara indah ya, secara lembut, secara bijaksana ya. Tetapi ya, kapan dan dimanapun cara etis, lembut, cerdas, bijaksana itu tidak banyak ya yang nimbrung. Mengapa? Karena tidak ada yang dimusuhi. Mengapa tidak ada dimusuhi? Memang kita, kalau sudah izzatu bi anna muslimun, saya adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah, maka kepasrahannya itu adalah pasrah dalam Islam, berarti pasrah dalam damai, pasrah dalam bahagia, pasrah dalam keselamatan, pasrah dalam kemitraan, pasrah di dalam keselarasan, pasrah di dalam keadilan, pasrah di dalam perikemanusiaan, dan seterusnya. Pasrah itu dalam makna bahwa kita menghargai. Jadi kalau ada saudara kita yang berbeda, apalagi generasi yang berbeda dengan kita, maka kepasrahan itu adalah dalam bentuk untuk kita menghargai pendapat yang tampaknya sangat berbeda itu. Karena justru dari perbedaan itulah kita bisa dewasa. Jadi kalau ada negara yang mayoritas agamanya X begitu ya, kok yang korupsi banyak yang X, ya wajar
Ya. Kalau di Amerika sana yang beragama P gitu ya, yang korupsi yang banyak, ya wajar. Kalau yang dipancung itu kok di daerah Arab sana yang banyak kok Muslim, ya wajar. Artinya wajar karena ya warganya warga ya Muslim. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan agama tanpa belajar agama. Jangan menyalahkan kepercayaan tanpa kita bersentuhan dengan kepercayaan itu sendiri. Jangan belajar agama dari perilaku seseorang, tapi belajarlah agama dari kitab sucinya, kalau Islam dengan hadisnya, kemudian dengan fatwa para ulama yang dalam terminologi Imam Ghazali, ulama akhirat. Di mana ulama akhirat itu orang yang pri kemanusiaannya tinggi, tauhidnya memadai, dan solidaritas sosialnya tidak diragukan lagi. Orang-orang yang seperti itu memang tidak banyak jumlahnya, tetapi selalu ada. Ibaratnya, jika dunia gelap, jika suatu bangsa gelap, maka masih ada lentera. Dan mudah-mudahan lentera yang tidak seperti sinar mentari itu masih dicari oleh pemimpin di negeri ini. Baik dari pemimpin yang paling kecil di tingkat RT, ya, di perusahaan dan lembaga-lembaga yang lainnya, sampai dengan pemimpin puncak di negeri ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu.